Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, panjang umur, sehingga alhamdulillah hari Rabu ini tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk bersama berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan rutinitas di Ta'lim Al-Juz'iyah. Semoga kehadiran ibu-ibu, langkah ibu-ibu, pengorbanan ibu-ibu baik moral, material atau apa saja, semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk ke doa bersama, saya sedikit mengingatkan ya kepada ibu-ibu, sekali lagi nih hari Rabu tanggal 7 Rajab. Nggak berasa ya Mak, perasaan tuh baru kemarin tanggal 1 Rajab kita pada puasa gitu ya, hari Kamis. Sekarang udah tanggal 7. Ya Rabbana, cepat banget hidup di dunia ini ya Mak ya. Apalagi yang masih punya cicilan motor tuh cepet banget perasaan. Udah lunas. Alhamdulillah. Kalau masih punya cicilan motor tuh bude kan ya setiap tanggal 20. Kemarin baru tanggal 20. Sekarang udah tanggal 20 lagi, cepat bener. Mas ini ngelamun aja yang masih punya mah ya. Alhamdulillah. Tapi tetap ya, listrik kan, PAM, internet, ya Allah kita dikejar-kejar mulu. Tapi kalau kita nggak gitu kan, nggak dikejar-kejar ya nggak mau maju kitanya, diem aja. Ya itu kan motivasi apapun, kata-kata mutiara apapun, penyemangat apapun tuh nggak akan berguna bagi kita. Penyemangat yang terbaik adalah punya utang. Tuh kan? Bu Haji Muun mau ngambil gas, kalau nggak punya utang lah bodoh amat. Makan ya, pakai besok. Tapi kalau kita punya tanggung jawab, punya hutang, maka walaupun hujan maksain aja. Nah jadi salah satu memang hutang ini adalah banyak hikmah ya, banyak madorotnya juga. Tanggung jawab ya. Nah maka oleh karena itu kita syukuri bersama. Saya tidak ingin membahas tentang bulan Rajab ya, karena waktunya udah sedikit sore nih. Saya hanya mau mengingatkan ya ibu-ibu bahwa kata seorang ulama, beliau mengatakan bahwa syahrul Rajab, bulan Rajab itu adalah syahruz zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulannya untuk menanam. Wa syahru Sya'bana, sedangkan nanti bulan Sya'ban, bulan ruah itu syaqyiz zar'a, untuk menyiram tanaman yang kita tanam pada bulan Rajab. Wa syahru Ramadhana, sedangkan bulan Ramadan adalah yauma hisadiz zar'i, waktunya kita untuk memanen. Nah, oleh karena itu kalau kita kan cara menyambut Ramadan ini, kita masih hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan ya. Munggahan kata orang sini mah. 2 hari sebelum Ramadan tuh yang seneng jalan-jalan. Makan bakso udah tuh seharian. Besok udah mau puasa. Kita masalah nyambutnya. Rasul mah enggak gitu.
Kan dalam sebuah keterangan disebutkan setiap kali masuk bulan Rajab Rasul itu selalu berdoa. Walaupun ini memang adanya pada hadis yang dhaif. Doanya ibu-ibu sudah tahu, bahkan ada lagunya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa hasil maqasidana, yaitu tambahan dari para ulama ya. Kalau dari teks hadisnya cuma sampai wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada bulan Rajab. Sampaikan usiaku di bulan berikan keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usiaku kepada bulan Ramadan. Ini tuh sesungguhnya adalah sebuah sindiran. Sindiran bagaimana? Bahwa Rasul mempersiapkan masuk ke bulan Ramadan itu bukan 2 hari sebelum Ramadan, tetapi 2 bulan sebelum Ramadan. Artinya kita diingatkan bahwa bulan Ramadan ini, tadi disebutkan Ramadan itu adalah Rajab itu adalah bulannya untuk menanam. Ya menanam apa kayak kalau di petani gitu ya, nanam jagung, nanam kacang tuh. Nah, menanam nanti bulan Sya'ban adalah waktunya menyiram. Kan dia sudah tumbuh, bersemi. Daun-daun kecilnya udah keluar, kemudian bulan Sya'ban itu disiram. Nanti bulan Ramadan adalah panen. Nah kalau kita bagaimana mungkin bulan Ramadan mau manen, nanam aja kagak. Kata anak-anak muda misalkan gitu lagi duduk, cabut yuk, cabut lah, cabut aja. Nancepin aja kagak, udah cabut aja. Nah jadi ibu-ibu bulan Ramadan tuh menanam ya. Nanti insya Allah kesempatan Rabu depan lah insya Allah kita bahas apa sih menanam. Nah yang jelas bagi ibu-ibu saya hanya mengingatkan, ini sudah dikaji ya beberapa bulan yang lalu. Dalam rangka kita menanam itu ada beberapa amalan-amalan ringan. Amalannya ringan, amalan harian ringan diucapkan tetapi memberatkan nanti di mizan, memberatkan timbangan. Jadi sangat ringan kita ucapkan tapi memberatkan nanti di timbangan amal atau di mizan. Nah ini adalah sebagai aplikasi atau realisasi dari kita menanam pada bulan Rajab. Nah saya hanya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu, ini kan kadang-kadang emang kita nggak diingatkan, makan suka lupa lagi. Kita kan istiqomahnya nggak lama, paling seminggu. Ini misalkan habis ngaji gini nih, kata Ustadz nih, ini, iya seminggu mah iya, kesononya kagak. Nah maka ngaji itu adalah untuk saling mengingatkan. Bukan berarti kita ngaji itu nggak tahu apa-apa, enggak. Tahu kita juga. Bulan Rajab kemarin ya Ustadznya bilang kayak begitu, emang dalil hadisnya cuma itu. Ramadan ya dalil hadisnya cuma itu, nggak nambah-nambah. Bahkan kalau nambah kan jadi bid'ah jadinya. Jadi tugas kita ngaji itu hanya saling mengingatkan. Nah yang 5 ini, yang pertama adalah kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan apabila kita diucapkan di lidah kita, tetapi sangat berat nanti kelak di akhirat ketika kita ditimbang amal. Dak kita mah atuh peperiheun yang gede, amal teh belum bisa. Yang kayak orang-orang mati di medan perang gitu kan, boro-boro kita mah, boro-boro disuruh mati, disuruh sholat berjamaah aja susah bener lah, jangan kan disuruh mati. Yang pertama apa? Ada 2 kalimat yang apabila kita ucapkan di lidah itu ringan kita ucapkan, tetapi sangat berat nanti di timbangan amal. Yang mana kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kapan dibacanya? Pagi 100, mak jangan lupa ini. Pagi 100, sore 100. Jadi ba'da subuh 100, ba'da asar 100. Mama Sari lagi di pasar ya, lagi ngelayanin, ya udah dalam hati mas subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Lebih katanya 100 ya bagus, minimalnya 100 pagi, 100 sore. Mesti kita ingat ya, memang kemarin-kemarin mah iya ngamalin, sekarang kan udah enggak lagi mah juga. Maka ingat pagi-pagi, oh iya, belum baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nggak pakai astagfirullah nggak apa-apa. Dalam hadisnya memang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, cuman segitu.
tambah istighfar ya lebih baik, lebih bagus. Nah itu ibu ya, ya Bude juga jangan lupa Pak Faiz, ingat pagi-pagi mau ba'da subuh, pokoknya pagi aja hitungannya. Yang namanya pagi itu adalah dari mulai ba'da subuh sampai jam 9 itu pagi. Kalau jam 10 sampai jam 12 itu siang. Gitu ya. Kalau jam 3 sampai jam 4 tuh petang gitu ya, sore. Nah, maka kita ambil deh pagi antara jam 6 sampai jam 9. Ya Allah, tibang 100 biji 100 kali kagak sampai 15 menit. Nah, maka oleh karena itu kita ingatkan kembali, ini dalam rangka kita menanam kebaikannya. Yang pertama adalah dua kalimat yang ringan kita ucapkan tetapi sangat berat, memberatkan nanti di mizan. Ringan banget. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Kemudian yang kedua adalah baca salawat. Pagi 10, sore 10. Yang mana hadisnya, man shalla alayya, kata Nabi, siapa orang yang baca salawat hina yusbiha ashron, pagi 10, wa yumsiya asron, sore 10, wajabat, maka wajib untuk dia mendapatkan kelak syafaat di akhirat, pertolongan dari Nabi. Enggak berat ke pagi-pagi baca salawat 10. Ya barengin aja tadi mah, habis tasbih tadi 100, kemudian setelahnya sholawat 10. Kemudian kata emak, yang mana sholawatnya? Sholawat yang diajarkan Nabi itu nggak banyak, cuma 2. Secara garis besar ya. Yang pertama adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, silahkan. Yang kita kenal cuma 2 ya mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Pengen yang afdol katanya, mah boleh. Yang mana salawat yang paling afdol adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat apa mah? Ibrahimiyah, bukan salawat nariyah. Salawat Ibrahim itu yang dari Nabi kata-katanya. Adapun yang namanya salawat nariyah, salawat Jibril, salawat ini dan itu karangan para ulama. Mau baca silakan, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa bahwa kita ambil saja yang ada perkataannya dari Nabi. Untuk yang 10 ini. Adapun nanti siang bosan baca salawat itu, ya boleh salawat nariyah, salawat fatih, banyak kan berbagai macam salawat. Nah yang mana salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang biasa kita baca ketika tahiyat akhir. Yang mana coba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. 10 pagi, 10 sore. Biar ingat ya Maya. Ini apa namanya? Sekedar mengingatkan, si A juga baru ingat lagi, Mak. Betul, boleh, silahkan. Ya pokoknya kita hitung-hitungannya harus apa namanya? Setidaknya ya tadi baca tasbih 100, yang tadi ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim pagi 100. Terus setelahnya baca sholawat 10, utamakan sholawatnya Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahim yang mana? Yang tadi, yang sholawat ada di tahiyat. Itu sholawat yang paling afdol ya Maya, yang diajarkan Nabi. Maka kita ambil yang itu. Jangan sholawat yang lainnya nanti. Kalau setelah itu siang mau baca sholawat fatih, nariyah, sholawat apapun silahkan. Tapi untuk yang 10 ini yang pagi, ambil yang paling afdol. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah setelah itu baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dulu ini kalimat sering dibaca kalau lagi sekolah mau belajar ya.
Di madrasah kita dulu, kita kan nggak ngerti dulu apa sih maksud kalimat ini. Cuma dibaca aja, nggak ngerti gitu ya. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan ini adalah pengakuan kita. Ini adalah ungkapan rasa kita kepada Allah. Coba kita artikan. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku ridho Islam jadi agamaku. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Jadi itu adalah ungkapan keikhlasan kita kepada Allah. Maka itu dibacanya berapa kali? 3 kali pagi, 3 kali sore. Lebih boleh? Boleh lebih juga, tapi setidaknya 3 kali pagi, 3 kali sore. Apa katanya fadilahnya yang terdapat dalam hadis tersebut? Seperti artinya akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ma, jangan lupa Ma, dan enggak lama atuh, coba kita hitung. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Enggak 1 menit kayaknya. Daripada kita coba dengerin lagu aja, rata-rata lagu itu 5 menit loh. Setengah jam. Berapa jam kita denger lagu? Bahkan mungkin selama Mama Cindy setrika itu lagu 2 album setengah kali. Coba kalau lagi nyetrika tadi baca Raditu billahi rabba bil islami dina. Ya musik mah kecilin aja sih, juga sama, musik mah kecilin tapi tetap dalam hati ingat gitu ya, jangan musik digedein biar semangat. Ya nggak gitu juga, sama kita nggak munafik, semuanya juga senang musik ya. Setel mah setel aja kalau memang itu untuk menyemangatkan kita, tapi hati mah jangan mati. Baca apa kayak yang paling yang paling kita bisa baca lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini amalan dengan ini kita aja nih, dengan bibir. Ya mudah-mudahan dengan amalan-amalan itu memperkecil kesempatan kita buat ngomongin yang kagak-kagak, memperkecil kesempatan kita untuk ngomongin yang nggak pantas diomongin lah. Yang keempat adalah membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Jangan lupa nih, pahalanya gede banget nih. Apa pahala membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu? Kata Nabi, siapa orang yang membaca ayat kursi setelah sholat 1 kali, maka dia dengan surga hanya terhalang kematian. Jadi dia dengan surga hanya terhalang kematian. Jadi siapa orang yang setiap sholat istiqomah membaca ayat kursi 1 kali tibang juga, maka dia dengan kematian, dia dengan surga hanya terhalang kematian. Intinya bagi orang yang istiqomah membaca ayat kursi setelah sholat, dia mati masuk gitu. Kalau lagi hidup mah ya Bu Yoyan pengen masuk surga nggak? Nah, kudu mati dulu. Katanya pengen. Ya, maka oleh karena itu ibu-ibu katanya habis sholat gitu ya, langsung aja lipat sejadah, sempetin dulu lah ayat kursi 1 kali, nggak lama. Boleh katanya sambil cuci piringnya, boleh, namanya zikir boleh. Itu kan zikir bentuknya, bukan doa. Kalau doa misalkan Allahumma inni as'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'bin wala masaqatin wala dararin wala nasabin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bu Yoyon bacanya lagi cuci piring. Nggak elok itu mah, nggak elok, kata Allah lu minta apa? Tapi sambil lari. Tapi kalau bacaan yang bentuknya zikir kayak tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, itu zikir, boleh sambil kita beraktivitas, kecuali berdoa. Kita mesti bedakan nih, yang mana doa, yang mana zikir. Nah jadi sekali lagi ayat kursi jangan dilupakan ya Bu. Dari mana awalnya? Boleh Ibu dari Wailah Hukum silahkan. Tetapi kalau yang dari Wailah Hukum itu kan hadisnya siapa orang yang membaca pada suatu malam, yang hafal 5 ayat pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim tuh sampai
Humul muflihun ya. Kemudian setelah itu satu ayat di tengah yang mana wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah rahmanur rahim. Setelah itu ayat kursi. Nah setelah ayat kursi 2 ayat, setelah ayat kursi ini yang ibu-ibu malas ngapalin, maaf tuh la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Terusin mah coba. Stamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Terus mama pinter. Alwi habis itu satu lagi. Aing mah lupa. Ya udah tuh 2 ayat setelah ayat kursi, lalu setelah itu 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang mana lillahi ma fis sama. Nah, kalau satu malam dia baca itu 5 ayat pertama, 1 ayat di tengah, ayat kursi 2 ayat setelahnya, dan 3 ayat akhir Al-Baqarah, dijamin orang tersebut dijauhkan dari godaan yang berupa gaib, santet, teluh, ya, pokoknya gitu-gitulah yang berupa godaan setan yang gaib. Nah, yang dari mana tuh ayat kursinya? Ayat kursinya aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya 1 kali. Zuhur 1 kali, asar, maghrib, isya, subuh. Itu 1 kali. Kalau baca buat yang sholat juga nggak apa-apa ya? Apa-apa, itu ayat Al-Quran. Bu Yoyon katanya pengennya rada aneh gitu baca ayat Al-Qurannya, nggak kulhu mulu. Boleh. Hafal tabaruk emas 1 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Boleh. Jadi kalau yang rakaat pertama mah kita baca dari ta'awudz. Rakaat pertama ingat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Lalu ntar rakaat yang kedua enggak usah pakai bismillah lagi mah. Ta'awudz aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahu akbar. Itu ntar sholat ba'diyahnya pengen ayat yang ketiga boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tilaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allahu akbar. Rakaat pertama sunnah nih ba'diyah. Rakaat yang keduanya baru terusin lagi kalau hafal mah. Walaqad zayyan, tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Allahu akbar. Gitu mah. Ya 1 ayat aja biar sholat kita bervariasi. Karena yang terbaik, waktu terbaik membaca Al-Quran itu adalah ketika sholat. Pahalanya lebih besar daripada baca Al-Quran yang sambil duduk. Beda pahalanya, lebih besar pahalanya ketika membaca Al-Quran sambil sholat gitu, walaupun 1 ayat. Itu ya ibu-ibu, ayat kursi jangan lupa. Yang kelima adalah, ini amalan yang berupa bacaan aja. Yang kelima adalah sajidul istighfar. Alhamdulillah di Mushola Al-Furqan ba'da isya sama ba'da subuh. Nah, jangan lupa, sok coba barengan. Iya, maksudnya pokoknya ibu-ibu ba'da isya sama ba'da subuh. Sok coba barengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, apal nggak coba? Allahumma, coba. Anta Rabbi illa khalaq abduka wa ana wa mastata'tu min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta
Minimalnya ba'da subuh sama ba'da isya. Kepanjangan katanya, kata emak istighfarnya. Boleh, kata Nabi, demi Allah, la astaghfiruka, aku beristighfar mohon ampun kepada Allah itu setidaknya 100, Nabi aja 100 kali baca istighfarnya. Emak kalau mampu baca Sayyidul Istighfar 100 kali silahkan, baik. Tapi kalau kepanjangan yang pendek aja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh. Atau yang setelah kita sholat duha tuh, Allahumma ghfirli wa tub alayya antat, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat. Ya, gitu. Apa fadilah dari baca Sayyidul Istighfar? Man qalaha fin nahar. Siapa orang yang membacanya pada siang hari, subuh, kemudian dia meninggal sebelum sore hari, adkhalahallahul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang membaca pagi nih mah, subuh mah baca ba'da subuh, sebelum sore, sebelum maghrib mah meninggal, Allah masukkan ke dalam surga mah. Tapi syaratnya apa? Muqinun lahu, yakin dalam membacanya. Yakin itu seperti apa? Harus tahu artinya. Harus tahu maksud pembacaan Sayyidul Istighfar tersebut. Man qalaha muqinun lahu. Siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar itu dengan yakin, berarti harus tahu artinya. Kemudian yang kedua, wan qalaha billail. Siapa orang yang membacanya malam hari, muqinun laha, dengan penuh keyakinan, maka sebelum subuh dia mati. Oh ya, oh itu teh panas ya. Ini teh, itu Ya. air juga. Sebelum subuh dia meninggal, maka adkhalahallahul jannah, Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi jangan lupa, pokoknya kita istiqomah membacanya ba'da subuh dan ba'da isya. Jadi ini sebagai pagar nih, kita kan nggak tahu kapan mau dipanggil sama Allah. Boleh jadi sore, boleh jadi malam, boleh jadi tengah malam. Tetapi kita udah pageri subuh, ba'da subuh baca Sayyidul Istighfar, ada jaminan setidaknya. Ba'da isya juga kita baca, ada jaminan kita meninggal kapan aja. Insya Allah. Barangkali mungkin kita berlumur dosa juga ada keringanan lah intinya. Ada dosa mah semuanya juga ada. Maka oleh karena itu, kalau orang nggak mandi-mandi atau ya nggak apa-apalah, habis mandi kita kotor-kotoran lagi, ntar mandi lagi, udah begitu aja. Udah makan juga begitu, lapar makan, habis makan lapar lagi, kan begitu. Nah makanya kitanya nih yang harus manfaatin waktu. Allahumma anta rabbi, artinya ya Allah, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, aku adalah abdimu, wa ana ala ahdika, dan aku ada dalam perjanjian kepadamu. Perjanjian apa? Bala wa syahidna, kata Allah, alastu birabbikum dulu. Apakah benar aku adalah Tuhan kalian? Kita bersaksi dulu, bala wa syahidna, benar ya Allah, aku akan taat kepadamu. Itu janji kita. Wa wa'dika, dan juga Allah telah berjanji kepada kita, siapa orang yang berbuat baik akan dimasukkan ke surga, berbuat buruk ke neraka. Tuh, itu artinya wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya sholat tahajud 8 ya 8, mampu sedekah 1000 sehari 1000, yang 100.000 tergantung kemampuan ibadah. Mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung dari keburukan apa yang aku perbuat. Kita harus berlindung. Kita misalnya nih pagi-pagi ngomongin orang, siang misalnya berbuat yang tidak baik, ya Allah tuh kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan sikap yang kita perbuat. Coba kalau Allah nggak adil misalnya, kalau azab itu Allah berikan ketika di dunia langsung. Kita habis berbuat dosa nih, apa kayak ngomongin orang, atau yang sering kita lakukan aja, ngomongin orang terus tiba-tiba bibir kita jadi menyon. Sekali ngomong, dua kali jebleh. Untung Allah nggak kayak gitu mah, 3 kali nggak punya bibir gitu mah. Jadi kalau dosa Allah balas dengan apa namanya,
dengan sekarang. Maka ibu-ibunya sih aja dipanjang cerita, kalau ibu-ibu kedutan di mata nih, baik mata kiri atau mata kanan, kata orang tua kalau mata kiri akan ketemu itu mah bohong. Itu mah nggak ada dasarnya. Yang benar adalah ketika ibu kedutan mata, itu berarti ada musibah yang Allah hindarkan. Gitu mah atas perbuatan manusia. Misalnya nih, Allah maha adil kan? Tadi juga kalau kita berbuat dosa, nggak Allah langsung berikan azabnya ketika kita di dunia. Maka ketika emak kedutan tuh mah, itu akibat dosa emak, misalkan ngomongin orang lain, bibirnya mau jebleh, Allah hindarkan, jangan deh, maka kedutan mata emak. Jadi ingat, kalau kita kedutan mata, baca istighfar, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, berarti ini azab atau siksa atau kecelakaan yang datang kepada kita, Allah hindarkan akibat dari perbuatan kita. Tuh kalau kedutan mata. Maka yang sering kedutan mata berarti dosanya banyak. Saya iya. Oh? Saya hampir tiap hari kedutan. Saya kadang karena yang di atas Enggak bohong. Iya. Ya nggak apa-apa. Berarti kalau kita banyak sering kedutan mata, banyakin istighfar deh. Lah si A jadi nyindir ya, Masya Allah. Si A juga sering. Iya. Ya Mas Tabang tuh. Tadi itu apa ya? Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui ya Allah segala nikmat yang kau berikan kepadaku dari bangun tidur. Dari bangun tidur Bu Yoyon sampai mau ketidur lagi. Bahkan di dalam tidur pun kita masih merasakan itu nikmat. So, dari bangun tidur sampai ketidur lagi tidur aja kita masih ngerasain enak. Buktinya, Bapak semalam tidurnya enaknya, aduh semalam itu tidur pules banget, enak banget. Lah lagi tidur ngerasain enak, apalagi mimpi ketemu Lee Min Ho yang masih dia, mimpi dibelai-belai enak banget katanya. Lah kan lagi tidur, tapi kok kita ngerasa enak. Itu nikmat Allah. Maka dalam ungkapan Sayyidul Istighfar, ungkapan terbaik kita memohon ampun kepada Allah, Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmat yang Allah berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, tetapi di samping itu aku mengakui dosaku kepadamu ya Allah. Gitu mah, karena kita nggak lepas deh dari yang namanya dosa. Kita selengkah-lengkahnya, seucap-ucapnya dosa mulu kita mah. Pokoknya mah nggak usah dibahas nih, banyak banget dah dosa kita. Terus faghfirli, ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfirudz dzunuba, tidak ada lagi yang dapat mengampuni dosaku illa anta, kecuali engkau. Nah maka itu tuh maksud tujuannya. Pokoknya mah walaupun kita nggak tahu artinya satu perkataannya, tapi intinya kita mohon ampun kepada Allah, mengakui segala nikmatnya, dan kita mengakui banyak dosa, gitu aja lah intinya. Nah diulang kembali mah. Yang pertama, amalan harian yang ringan diucapkan tapi memberatkan timbangan amal. Yang pertama apa mah? Sabara kali baca nama? Aduh, 100 kali pagi, 100 kali sore. Lah belum juga keluar pengajian, belum juga pulang. Yang kedua adalah baca sholawat Ibrahim 10 pagi, 10 sore. Yang ketiga adalah kita pengakuan kita kepada Allah, baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, 3 pagi, 3 sore. Yang keempat, baca ayat kursi setelah sholat. Yang kelima, sayyidul istighfar ba'da subuh dan ba'da isya. Ini adalah 5 amalan ringan. Yang ringan kita ucapkan, berat melaksanakan. Istiqomah, insya Allah Allah lebih mencintai, Allah lebih menyukai orang yang dawam, yang istiqomah dalam melaksanakan amalan yang ringan, daripada kita melaksanakan amal yang besar setahun sekali. Kayak Bu Yoyon tamat Al-Quran kan setahun sekali, bulan puasa doang. Hari-hari biasanya kagak. Ya masih mending ya.
daripada kagak. Baru jus 13. Iya, ya intinya itu aja tadi yang ringan kan, sholawat, subhanallah itu kan ringan. Tapi kita tiap hari, aduh memang bener-bener susah Mama Sari. Si A juga baru ini ngingetin diri sendiri. Si A juga baru minggu-minggu kemarin, pekan-pekan kemarin, ya Allah iya. Kan si A yang ngomong, tapi si A yang lupa. Diomongin lagi sama ibu-ibu. Mudah-mudahan jadi apa namanya? Jadi ingat lagi. Nah baik ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini banyak sekali teman-teman kita yang sakit. Nah oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk teman-teman yang di sini atau teman-teman yang menyaksikan melalui jejaring sosial. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita mulai dengan istighfar, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وإلى آبنا آدم وأمنا هوى ومن تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Selanjutnya mohon keikhlasan keridhaan dari ibu-ibu jamaah semuanya. Si A juga baru kemarin ya teringat, nggak berasa sudah setahun si A ditinggalkan orang tua ya. Kemarin berarti haul ya, Jumadil Akhir, Rajab awal. Makanya kemarin kan si A share ke ibu-ibu sebuah puisi untuk ibu ya kemarin di grup di Facebook ya, itu 1 tahun. Iya itu ungkapan perasaan si A aja gitu ya. Ya kalau ibu-ibu simak ya lumayan sedih juga. Itu ya setahun. Oleh karena itu ya mohon doanya semoga ya Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dari segala dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, diterima iman Islamnya, diterima amal kebajikannya dan dilipat gandakannya, dan Allah semoga tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian juga yang kedua, belum lama juga ya keponakan dari Mama Sari, siapa namanya lupa ya, Ibu Nastitin ya. Semoga Ibu Nastitin bin Sobari apa ya, binti Sohari. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan juga untuk sahabat kerabat kita ya di BSI ini, enggak jarak jauh-jauh gitu. Bulan kemarin 4 orang. Nah, semoga semuanya Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dari segala dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Kemudian juga untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup semoga Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan jiwa raganya, dipanjangkan usianya, dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita, suami, istri kita, sahabat kerabat kita telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosanya, menerima segala iman Islamnya, segala amal ibadahnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakannya, dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Thumma ila arwahi. Silakan ibu-ibu sebutkan siapa yang mau diberikan hadiah. Thumma sambil.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina masyayikhat wa ila arwahi jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan min maqami hadha Bukit Sawangan Indah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Kemudian selanjutnya mohon keikhlasan dan keridhaan dari ibu-ibu berdoa pada hari ini ya. Dari kemarin bilang sudah ya bahwa hari ini alhamdulillah keluarga Mama Faiz Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah kebahagiaan. Ini agar menjadi contoh ya untuk kita, karena mesti diingat ibu-ibu bahwa kemampuan kita untuk bersabar itu sangat mempengaruhi kualitas kita untuk bersyukur. Sekali lagi, kemampuan kita untuk bersabar itu sangat mempengaruhi kualitas kita untuk bersyukur. Jadi apa artinya? Kalau orang mampu sabar, dia mampu syukur. Kalau orangnya sabar, dia pasti bisa syukur. Jadi kalau orang nggak sabaran, nggak bakalannya deh dia bersyukur. Gitu. Jadi ini artinya apa? Artinya Mama Faiz itu orangnya sabar karena dia mau bersyukur. Lah mana ada orang nggak sabar mau bersyukur? Di tengah-tengah pandemi seperti ini yang serba kekurangan, serba sulit, boro-boro mau bersyukur. Nah makanya berarti kalau dia sabar orangnya berarti dia mau bersyukur. Dalam hadis juga disebutkan malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa orang yang nggak bisa bersyukur dengan hal yang kecil, nikmat yang kecil, dijamin untuk nikmat yang besar pun juga nggak bakalan bisa bersyukur. Nah oleh karena itu alhamdulillah keluarga Mama Faiz diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Faiz ya. Dinaikkan jabatannya atau pokoknya diberikan kelebihan oleh Allah. Oleh karena itu semoga janji Allah diberikan kepada Mama Faiz dan keluarga, la in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang bersyukur, Allah akan tambahkan derajatnya. Oleh karena itu mudah-mudahan Faiz yang lagi kerja Allah Subhanahu wa taala terus sukseskan ya. Allah Subhanahu wa taala naikkan terus pekerjaannya ke yang lebih baik, dan juga semoga Mama Faiz dan keluarga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan juga semoga diberikan kemudahan kelancaran dalam setiap urusan, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Si Abang biar sehat, Mama Faiz juga biar sehat. Raya yang lagi ngikuti tryout ya, ujian juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Selanjutnya untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna. Semoga kita selalu disehatkan jiwa raga, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana baik yang lahir ataupun juga yang batin. Bil khusus semoga kita dijauhkan dari si Umi ya. Si Umi Kron, salah. Si Omi bukan si Uni. Si Omi ya, ya pokoknya itulah ribet. Semoga kita dijauhkan ya ibu-ibu mau menjelang puasa. Semoga BSI ini dibersihkan deh dari itu. Juga semoga rumah tangga yang kita jalani Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan, baik apapun profesinya ya. Baik kita ataupun suami kita yang mencari nafkah, semoga selalu diberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan juga banyak yang sakit ya hari ini, termasuk minta doanya untuk Teteh, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan kepulihan, cepat disembuhkan seperti sedia kala, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Si Ai juga, Bu Susi,
banyaklah ya sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, baik yang di sini ataupun juga yang menyaksikan di jaring media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan kesembuhan. Juga sahabat kita Bu Yuli ya lagi on the way dari Magelang apa dari mana? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan ya. Fi amanillah, Bu Yuli barangkali itu lagi menyaksikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dekatkan jauhnya perjalanan. Mari kita baca untuk yang sakit dan juga untuk niat kita semua, karena insya Allah mungkin ya pasti di dalam hati kita punya keinginan harapan yang belum tersampaikan. Semoga dengan kita doa bersama pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala cepat ijabah keinginan kita. Sok ikuti ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'u ya Azim. Ya Syafi'u ya Azim. يا شفيع يا عظيم 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 اللهم اشفى أنت الشافي واكفي أنت الكافي وعفا أنت المعافي اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا في شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Baik ibu-ibu, mari kita berwasilah dengan surah Al-Mulk ya, bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti barengan baca surah Al-Mulk. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد. سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اجعل القرآن لهم في القبور مونسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى لقاء الله تعالى وسيلة. واخشرنا وإياهم اجعل الموئد بيننا وبينهم الجنة يا ربنا. جنتك جنة نعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها. اللهم حسن مقاصدنا وسهل أمورنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا من آفات الدنيا ومن آفات الآخرة يا خير الناصرين ويا خير الوارثين. بقدر الله وبقوة الله حسن مقاصدنا حسن مقاصدنا إنك على كل شيء قدير. ربنا إنا مغلوب فانتصر واجبر قلوبنا المنكسر واجمع شملنا المندثر إنك أنت الرحمن المقتدر. اكفنا يا كافي وهو العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. والعفو منكم هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sok ibu-ibu tuh ada endorse. Udah kayak media sosial ada endorse dari Mama Pais ya. Ayo kita makan ya ibu-ibu. Juga terima kasih untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan di jejaring sosial nih. Alhamdulillah lumayan banyak hari ini. Semoga kalian semua berada dalam kesehatan ya. Semoga terus istiqomah kita ngaji walaupun melalui via online. Kalian kalau mau didoakan secara khusus juga boleh, silahkan tuh komentar di kolom komentar.
Iya kayaknya Bu Yuli lagi OTW sepertinya. Baru bangun, Bra. Mm-mm. Ayo tetenya bawa sini. Makan ini. Ya, Mau digendongin ya, Pak? ya, gendongin. Ya, gendongin, Pak. Ke deblok. Mau di demblok mau? Sini teh makan.